Ya, kebetulan ada beberapa politik ketuanya minta saya untuk gabung di partai gitu. Ada sekitar tiga parpol yang awalnya saya mau maju awalnya, cuman karena kemarin itu papa saya meninggal, jadi ya udahlah gitu. Kayaknya emang sinyal untuk nggak dulu deh, harus belajar dulu ke depannya ilmu politiknya biar lebih lebih dalam gitu. Lebih aduh ngeri ya. Saling tikam, tau lah politik itu seperti apa. Kita susah cari pemimpin yang benar-benar bersih gitu, yang benar-benar itu agak sulit ya gitu. Tapi saya sudah ada dong, pasti udah ada dong idolanya siapa ya, yang menurut saya yang paling berhasil, yang paling menonjol, yang sudah tahu pasti ya kinerjanya seperti apa, intelektual, smart, itu ya Pak Anies Baswedan dong. Udah menjatuhkan hatinya untuk beliau ya? Betul, karena dari segi education, dia lulusan luar negeri, ya dia pinter sekali, dan banyak hasil kerja beliau di Gubernur Jakarta ini sangat-sangat baik sekali, banyak sekali. Itu kan bagi yang tidak suka ya, karena melihat itulah kadang-kadang orang baik seperti itu kan, ya kan. Beliau udah jelas, kinerjanya jelas, intelektualnya jelas, charity-nya juga bagus gitu kan. Tapi ya itulah lawan-lawan politiknya yang berusaha menjatuhkan image beliau. Ternyata banyak juga kaum milenial muda nih, ternyata banyak sekali loh yang dukung Pak Anies. Kadang-kadang emang di polling beliau ini ya, tapi sebenarnya di Twitter di mana-mana itu banyak sekali yang dukung Pak Anies, terutama milenial muda juga ya, banyak yang dukung beliau. Nah, Indonesia lebih maju ya, lebih maju kan dengan terpilihnya nanti presiden. Betul, dengan terpilihnya presiden yang baru, kita punya harapan Indonesia bebas korupsi, dari orang-orang yang korupsi ya lebih bersih, dan juga sebenarnya sumber daya manusia Indonesia ini kan bagus. Jadi itulah yang yang harus anak muda ini tonjolkan. Apalagi teknologi-teknologi di dunia ini kan semakin canggih. Nah, saya berharap dengan teknologi-teknologi yang canggih ini kita mengikuti itu untuk untuk perekonomian di Indonesia, kaum milenial muda, pengusaha-pengusaha muda untuk lebih baik. Kan sekarang teknologi udah makin canggih. Gitu ya. Betul, cepat bergerak. Jadi saya berharap dengan pemimpin yang cerdas ini, pemimpin yang intelektual ini, kita bisa memperbarui lebih baik lah. Ya sebenarnya Indonesia itu di mata dunia tuh bagus ya. Kita punya sumber daya manusia yang baik, bentuk pertahanan kita juga bagus ya. Secara keamanan, alat-alat di kita sudah canggih, alutsista, militer, Alkom di Indonesia itu udah sangat-sangat canggih gitu. Jadi sebenarnya negara luar juga takut sama Indonesia karena kita punya power. Berarti punya bargaining juga Indonesia. Punya, iya. Jadi kita punya power dan dunia tahu itu semua karena alat-alat kita itu sudah canggih loh. Gitu. Kalau saya membela Palestina, saya tentunya di pihak Palestina itu bukan karena Muslim, iya, bukan karena Muslim, karena di sana juga Zionis membunuh Nasrani juga. Iya, lebih kemanusiaan, bukan karena saya Muslim dan saya membela Palestina, karena di sana juga pihak Zionis juga membunuh orang-orang Kristen, ya kan? Ingat loh, waktu kita pernah dijajah. Indonesia pernah dijajah itu berapa ratus tahun oleh Belanda. Saya merasakan banget ya hal itu. Iya, saya merasakan banget gimana rasanya rakyat Palestina dijajah. Dulu waktu Indonesia dijajah, siapa yang bela Indonesia? Palestina. Siapa yang sumbang Indonesia? Palestina. Lalu kita duduk diam aja. Nah, itu maksud saya. Palestina adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Di situ saya merasa miris ya, bisa berperan lebih jauh lagi sebenarnya gitu. Beliau aja dulu menyumbangkan banyak
kepada negara Indonesia gitu. Gimana rasanya sih waktu kita dijajah? Itulah yang dirasakan rakyat Palestina saat ini. Dari yang nyinyir ya, yang nyinyir. Yang nyinyir berarti itu nggak punya keprimanusiaan. Itu kalau kalian punya hati, kalian punya perasaan, lihatlah bayi-bayi di Palestina. Secara nalar ya, Betul, akal sehat. secara akal sehat. Kalian lihat rumah sakit yang dibom, mereka kelaparan, anak-anak kecil yang nggak bersalah gitu. Jadi cobalah lihat itu, jangan cuma nyinyir aja. Kalau kalian di posisi seperti itu seperti apa? Kalian mau diem aja? Empati lah yang Ada sedikit empati, at least kita kasih dukungan, charity, ya kan, charity sama beliau, berapapun apa yang bisa kita donasikan. Karena kan di Indonesia sendiri ada dari pihak pemerintah yang di sini ya, juga kan membuka donasi, dan juga di sana juga kan ada ormas-ormas seperti Mercy, ya kan, itu yang membuka donasi juga gitu. Jadi sisihkanlah uang kita sedikit. Dan kalau saya pribadi, saya memboikot dan saya stop membeli produk Zionis. Nah, ada rencana, ya ada terjun langsung sih. Rencananya mulai sekarang mungkin mau mulai masuk. Ya, mulai masuk. Ya. yang penting ada Sekarang saya niatan. mungkin jadi tim sukses dulu deh. Mau jadi tim sukses dulu ya. Oke, terima kasih Mbak Ulan. Oke.